meeting is being recorded. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita untuk semua Bapak Ibu. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pada kesempatan hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan wawasan kebinekaan. Pada kesempatan ini kita akan fokus pada topik kedua, yakni kebinekaan Indonesia. Kita fokuskan pada Indonesia penuh harmoni. Sebelumnya izinkan saya untuk melakukan sesi dahulu. Apakah sudah tampil Bapak Ibu? Sudah. Oke. Baik Bapak Ibu, saya ulangi ya. Untuk kesempatan ini kita akan membahas tentang topik kedua di wawasan kebinekaan, yakni kebinekaan Indonesia dengan fokus materi pada negeri penuh harmoni. Lalu apa sih yang isinya nanti seperti apa? Mari kita simak bersama-sama nanti. Baik Bapak Ibu, di akhir sesi ini nanti harapannya adalah Bapak Ibu semua dapat memahami makna toleransi dan bagaimana cara mempraktekannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, Bapak Ibu juga diharapkan mampu menganalisa berbagai penyebab kerentanan akan kebinekaan. Dan selanjutnya, Bapak Ibu juga diharapkan dapat memahami nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila dan cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai awal diskusi kita kali ini, saya ingin bertanya pada diri Bapak Ibu, apa sih keragaman yang Bapak Ibu bisa temui, baik itu di lingkungan keluarga, masyarakat, ataupun di sekolah. Nah, mungkin bisa diceritakan bagaimana interaksinya. Mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan, silakan. Iya, yang saya alami dalam keluarga saya, yang pertama bahwa keragaman suku ya, pertama karena saya dari timur, dari NTT, kemudian istri saya dari Jawa, dari Jogja, dan sampai saat ini memang kami hidup dengan rukun, dengan tentram. Di satu sisi juga keluarga besar kami pun sama saling menghargai, saling berinteraksi dengan baik. Kemudian yang saya jumpai juga yang di kedua adalah di sekolah saya, di mana walaupun latar belakang sekolah saya adalah sekolah Kristen, sekolah Katolik, tetapi keberagaman itu muncul, di mana para pengajarnya juga datang dari beberapa latar belakang agama, kemudian para siswanya juga sama, dan kami setiap hari Jumat pertama dalam setiap bulan itu selalu mengadakan kegiatan kerohanian. Masing-masing agama punya kegiatan-kegiatan tersendiri, yang Katolik, yang Kristen, yang Hindu, Buddha, yang Muslim, dan juga yang Konghucu. Jadi semua agama hampir ada dan punya kegiatan yang selalu rutin kami lakukan, dan itu mencerminkan sebuah keberagaman yang luar biasa sampai saat ini, dan anak-anak juga saling merespon, saling menghargai satu dengan yang lain tanpa saling membedakan dari latar belakang agama itu sendiri. Luar biasa ini, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Arnold. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, saya ingin bertanya Bapak Ibu, ini saya punya beberapa gambar dan saya perlu tanggapan dari Bapak Ibu. Yang pertama ini, dari dua gambar ini, bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah melihat gambar yang saya sajikan? Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang berpendapat. Ya, baik, saya coba kasih pendapat saya. Sirat di sini kan ada dua gambar ya, dua foto. Di sini ada aktivitasnya. Saya lihat sih gambar yang pertama kan menggambarkan seorang perempuan, seorang wanita dari yang beragama Islam ya, karena menggunakan kerudung itu sedang berpelukan dengan kalau pelukannya sih dengan satu orang biarawati ya di belakangnya. Terus yang gambar satu laginya itu saya lihat ini kayaknya ada perbedaan agama. Di situ saya melihat ada tulisan Hindu. Jadi sepertinya ini dari kelompok pemuda dari yang beragama Hindu ini mungkin memberikan bantuan kepada pemuda yang beragama Islam. Jadi pendapat saya secara umum sih melihatnya ini sebagai suatu toleransi beragama yang ada di Indonesia. Begitu, Pak. Oke, menarik sekali.
Nah, selanjutnya saya juga masih punya gambar dan saya juga perlu tanggapan dari Bapak Ibu. Lalu ini Bapak Ibu, bagaimana dengan gambar yang kedua ini? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Silakan. Oh iya Pak, Oke, Bu. mohon izin untuk berpendapat. Oke. Kalau saya lihat gambar ini berbeda dengan gambar sebelumnya ya Pak ya, yang sebelumnya itu tentang toleransi, kalau ini menurut saya ini menunjukkan sikap yang intoleransi ya, di mana mereka itu kurang punya kesadaran bahwa akan keberagaman suku, ras, budaya, kepercayaan dan lainnya, dan setiap kelompok itu menganggap dirinya itu yang paling benar dan lebih hebat di antara lainnya. Makanya sampai terjadi sikap intoleransi seperti ini yang memecahkan antar suku dan agama. Ya, menurut saya seperti itu. Terima kasih Bu Dewi, luar biasa untuk pendapatnya. Saya masih punya satu gambar lagi, Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan yang ini? Ini adalah peristiwa yang terjadi beberapa tahun silam. Yang pendapat silakan. Saya coba berpendapat ya Pak Arif ya, terkait gambar tersebut. Menurut saya itu merupakan perbuatan yang sangat tidak bertanggung jawab dan sangat tidak dibenarkan, karena itu merupakan suatu bentuk sikap radikalisme maupun terorisme, dan itu menunjukkan bahwa mereka itu kelompok yang merasa paling benar dan ingin merugikan orang lain, dan tentunya perbuatan itu nanti akan membawa rasa kebencian, ketidaknyamanan, maupun tentunya akan membuat perpecahan. Begitu Pak Ari. Baik, luar biasa Bapak Ibu. Terima kasih atas pendapat-pendapatnya yang cukup luar biasa. Oke, selanjutnya saya ingin mengajak Bapak Ibu bermain. Ini nama permainannya adalah bermain Indonesia Harmoni. Bapak Ibu nanti bisa mengunjungi link yang sudah saya sediakan di grup ya. Mari kita coba untuk bermain bersama. Nah, Bapak Ibu nanti diminta untuk menjodohkan gambar dengan kata yang mendeskripsikannya dengan benar. Silakan diklik start saja. Nah, itu ada beberapa gambar yang menunjukkan beberapa peristiwa atau ciri khas tertentu dari suatu daerah atau suatu kepercayaan atau agama. Kita jodohkan saja. Nah, jika sudah, klik submit. Nah, kemudian kita klik leaderboard. Nah, kita ketikkan nama misalnya. Nah, siapa? Nama saya Tirta. Oke, kita enter. Wah, oke, ini ada leaderboard yang tadi sudah mengerjakan ya. Oke, saya cukup. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Dari tadi beberapa aktivitas yang kita lakukan, termasuk mengamati gambar, memberikan tanggapan, kemudian bermain tentang kebudayaan yang ada di Indonesia, baik itu suku, agama, kemudian pakaian adat, kemudian kegiatan keagamaan. Nah, ini saya ingin bertanya pada Bapak Ibu. Nah, mengapa sih toleransi ini penting bagi kita untuk dibudayakan dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menjawabnya? Baik, saya akan mencoba menjawab, Bapak. Kalau di budaya kita, Indonesia itu adalah negara yang majemuk, sehingga banyak suku, adat yang berbeda-beda. Nah, untuk toleransi ini penting dibudidayakan itu untuk menjaga kerukunan dan kedamaian, Bapak. Kemudian ini hasil akhirnya adalah agar keutuhan, persatuan, dan kesatuan negara NKRI itu tetap terjaga. Begitu, Bapak. Oke, terima kasih. Untuk yang kedua, mengapa terjadi peristiwa intoleransi di Indonesia ya? Tadi kan seperti beberapa gambar tadi ada yang menunjukkan intoleransi. Silakan Bapak Ibu. Saya mau nyoba jawab Pak. Silakan Bu. Mengapa terjadi peristiwa intoleransi di Indonesia? Karena beberapa orang itu atau oknum ya Pak itu memiliki fanatisme ataupun chauvinisme yang tinggi Pak, ataupun berlebihan. Mereka itu menganggap
dirinya, kelompoknya, ataupun kelompok ya, itu paling unggul, paling juara di antara kelompok yang lain. Itu yang menyebabkan intoleransi. Baik, menarik sekali, luar biasa jawabannya, tanggapannya. Yang ketiga, bagaimana cara kita atau upaya kita menciptakan agar toleransi ini menjadi suatu budaya di kita maupun di lingkungan. Ya, kalau menurut saya sih untuk menciptakan budaya toleransi yang paling pertama adalah saling menghargai, saling respect, dan orang terdekat dengan kita adalah tetangga kita sendiri. Artinya bahwa mungkin saya yang tinggal di kota itu kan tetangga saya itu bukan tidak orang-orang dari beda-beda suku, beda agama, dan salah satu bentuk toleransi yang paling sederhana ya saya menghormati mereka, merespek mereka ketika mereka punya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan, kerohanian, apapun itu, saya juga menghormati, dan itu adalah salah satu bentuk toleransi yang kemudian mengakar di lingkup terpencil dan semakin lama juga semakin besar, dan di level-level terdekat atau level-level besarnya lainnya kita bisa saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Oke, baik Pak Arnold. Jadi intinya dari sikap-sikap tadi yang baik, yang menghargai, menghormati, ini jadi suatu kebiasaan, jadi suatu sikap yang perlu kita teladankan, perlu kita jadikan contoh, perlu kita menjadi role model bagi orang-orang sekitar kita, begitu ya Pak Arnold ya. Oke, baik Bapak Ibu, luar biasa. Kita lanjutkan, Pak Ibu. Nah, kita tadi sudah sedikit berbicara tentang toleransi, intoleransi, dan radikalisme. Lalu sebetulnya apa itu toleransi, intoleransi, dan radikalisme? Nah, ini dikutip dari beberapa sumber, bisa saya sampaikan bahwa toleransi ini adalah sikap saling menghormati, saling menerima, dan saling menghargai di tengah keragaman budaya, kebebasan berekspresi, dan karakter manusia. Ini kita kutip dari UNESCO. Kemudian, kalau intoleransi ini adalah kebalikannya Bapak Ibu, bahwa intoleransi ini merupakan suatu tindakan kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap suku, agama, ras, atau antar golongan. Jadi, ada suatu tindakan kekerasan atas nama diskriminasi terhadap sara, gitu Bapak Ibu. Kemudian radikalisme ini merupakan sikap atau tindakan salah satu dari 4 pilar kenegaraan: NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 45. Jadi ketika ada suatu sikap-sikap yang mencoba untuk ingkar terhadap NKRI, terhadap Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD ini sudah bisa kita pastikan bahwa sikap tersebut merupakan salah satu contoh bentuk dari radikalisme. Nah, berikutnya, toleransi yang ada ini tentu sudah banyak sekali yang memberikan teladan. Ada banyak sekali praktek baik yang bisa kita jumpai di sekeliling kita. Ini kalau kita sempat melihat di beberapa waktu yang lalu, di beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi, di sini ada suatu berita yang menyatakan bahwa siswa SMP Kristen Yahya Bandung ini melakukan kunjungan ke SMP Muhammadiyah 8 Bandung. Nah, program ini diberi nama Breaking Down the Walls. Nah, program ini bertujuan untuk membangun jembatan pemahaman dan meruntuhkan tembok prasangka. Ini cukup menarik ya, bahwa ada interaksi antara siswa yang beragama Kristen dan beragama Muslim. Ini adalah contoh praktek baik toleransi di sekolah. Lalu bagaimana dengan di lingkungan masyarakat? Ini juga bisa kita jumpai di masyarakat di Kabupaten Tambrau, Papua Barat, di mana mereka ini hubungan sangat baik. Ketika ada perayaan hari besar, ada yang menjadi panitia itu yang berbeda agama. Di sini misalnya ketika umat Kristen merayakan Natal, di sini umat Kristen yang menjadi panitianya sebaliknya, sehingga mereka bekerja sama dalam menciptakan ketertiban kelancaran dalam perayaan keagamaan tersebut. Ini sungguh luar biasa dan patut kita teladani praktek-praktek baik tersebut. Sebenarnya masih banyak Bapak Ibu nanti bisa menggunakan sendiri di lingkungan masing-masing. Untuk berikutnya, dewasa ini memang tantangan interaksi ini semakin meninggi Bapak Ibu. Ini salah satu contoh, kita simak video singkat yang menunjukkan bahwa ternyata di negara kita ini cukup mengagetkan bahwa ada bentuk-bentuk intoleransi yang sedang berkembang di wilayah terdekat kita. Mari kita simak videonya secara bersama-sama Bapak Ibu. Nadia, aku siswi kelas 12. Aku lahir tahun 2000. Orang-orang menyebut generasiku generasi Z. Sebagian besar generasi kami masih setia Pancasila dan NKRI. Temuan survei ini membuka mata kami untuk waspada dan introspeksi. Ya, tadi kita bisa lihat ada
jihad, bom bunuh diri, itu adalah salah satu contoh dari kegiatan atau peristiwa-peristiwa atau bentuk-bentuk intoleransi yang ada dalam video tersebut. Nah, berikutnya Bapak Ibu bisa lihat gambar atau infografis yang menunjukkan bahwa tingkatan-tingkatan intoleransi, kemudian radikalisme, dan bentuk-bentuk ekstremisme. Di sini yang paling rendah levelnya ini adalah intoleransi. Kemudian di atasnya lagi ada radikalisme, ini terdiri dari misalnya ini ada jihad atau perang, kemudian ada suicide bombing atau bom bunuh diri. Dan yang paling berbahaya di sini adalah justru malah data ini menunjukkan 600 orang ini berkomitmen untuk melakukan tindakan ekstremisme. Yang kemudian 800 orang Indonesia ini bergabung dengan ISIS, dan ada 57 orang supporter yang mati sia-sia karena hanya mencintai tim sepak bola kebanggaannya. Ini yang justru menjadi trigger bagi kita bagaimana bentuk-bentuk intoleransi ini bisa kita cegah, bisa kita hilangkan dari lingkungan kita. Itu Bapak Ibu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, toleransi tersebut atau intoleransi yang ada yang bisa kita cegah tadi ini salah satunya ini bisa kita menjadi orang yang moderat. Apa itu moderat? Orang yang moderat ini adalah orang yang berada di tengah-tengah, yang seimbang, tidak ekstrim dan tidak fanatik. Jadi yang biasa-biasa saja seperti itu. Sikap moderat ini perlu kita kembangkan di berbagai kehidupan. Nah, misalnya nih di kehidupan beragama ini ada yang namanya moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Nah, ini adalah satu jalan tengah, ya, jalan tengah keberagaman agama di Indonesia. Jadi ini merupakan budaya Nusantara yang berjalan seiring dan tidak saling menegasikan antar agama dan kearifan lokal. Kemudian moderasi beragama ini berbeda dengan moderasi agama. Ya, jadi agama ini tidak perlu dimoderasi karena agama itu sendiri telah mengajarkan prinsip moderasi, keadilan, keseimbangan. Jadi bukan agamanya yang dimoderasi, tetapi cara pandang atau sikap umat beragamanya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, salah satu cara untuk menciptakan budaya toleransi adalah peran kita sebagai pendidik ini perlu kita laksanakan dengan menciptakan anak-anak atau murid-murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Ini ada video singkat yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa simak apa itu profil pelajar Pancasila. Izinkan saya untuk saya screen berikutnya. Ada survei seru nih, namanya apakah Anda pelajar Pancasila? Cobain yuk. Apaan? Yang penting pelajar itu harus bermoral, taat agama, dan mencintai sesama. Iya, tapi harus juga bisa kritis, bro. Kalau dapat informasi, jangan mentah-mentah, nanti jadi korban hoax loh. Bener banget. Dan pelajar sekarang tuh harus bisa kreatif kan. Banyak nyoba, banyak bisa, banyak karya. Dan jangan mau disuapin ilmu sama guru mulu. Harus bisa cari ilmu sendiri. Ya tapi jangan mikirin diri sendiri doang. Pelajar zaman sekarang harus bisa gotong royong sama orang lain. Kerjasama, kolaborasi, itu penting loh. Menurut gue, penting banget buat cinta budaya Indonesia. Tapi perlu buka diri buat budaya lain. Maksudnya, ya kita harus mampu bersaing dan bekerja sama dengan dunia global. Itu semua yang dimaksud pelajar Pancasila. Oh ya? Berarti kita semua pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi Bapak Ibu ya yang disampaikan tadi. Yang pertama adalah beriman, bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mulia. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, ini penting Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menciptakan anak-anak yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, setelah kita mengetahui konsep-konsepnya, perlu kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Ini contohnya Bapak Ibu, bahwa batik ini salah satu kekayaan budaya Indonesia. Bapak Ibu bisakah menyebutkan nama-nama batik ini berasal dari mana? Parang itu dari Solo, kemudian Kawung dari Yogyakarta, Megamendung itu dari Cirebon, Tenun Tujuh Rupa itu dari Pekalongan, kemudian kalau Sidomukti itu dari Solo. Oke. Nah, kira-kira perbedaan dan persamaannya apa Bapak Ibu? Persamaannya itu sama-sama batiknya Indonesia yang menunjukkan budaya Indonesia. Menurut saya begitu Pak Arif. Untuk perbedaannya itu masing-masing daerah punya motif sendiri. Itu yang menggambarkan budaya lokal mereka. Jadi ada ciri khas tertentu Bapak Ibu ya dari budaya masing-masing daerah. Ya. Nah, bagaimana dengan batik yang Bapak Ibu kenakan ini? Apakah ada filosofinya? Mungkin dari saya ini, misalnya dari Demak ini yang saya kenakan ini ada batik bermotif Masjid Agung karena memang ini menunjukkan ciri khas Kabupaten Demak sebagai kota wali seperti Bapak Ibu ya.
Oke, selanjutnya selain pakaian juga ada soto Bapak Ibu. Nah, ini apakah Bapak Ibu juga suka makan soto? Sangat suka. Suka. Sangat suka. Nah, yang Bapak Ibu kenal apa kira-kira soto yang Ibu kenal? Soto Betawi, Betawi. Kudus. Lamongan. Ya, Soto Sokaraja. Nah, sebetulnya mereka beri nama soto semua Bapak Ibu. Nah, kira-kira ada bedanya nggak itu? Ada, Pak. Ada. Ada, Dari Pak. Ada beda rasa. komposisinya, Ya. Ya, meskipun bahan-bahannya. bahannya beda, ya kemudian ada yang bening, ada yang pakai santan, ada yang Santan, ya. wah itu memang suatu kekayaan yang luar biasa yang kita miliki dan ini tentu menjadi suatu aset yang perlu kita jaga baik-baik dari paham-paham atau dari sikap intoleransi seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kita berada di ujung sesi. Kita buat intisari apa yang sudah kita bersama tadi bahwa toleransi di sini perlu kita upayakan Bapak Ibu ya. Bagaimana caranya tentu dengan terus mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari ya melalui sikap dan keteladanan. Tadi seperti yang sampaikan menghormati, menghargai beragam suku, agama, ras seperti itu dan golongan agar apa? Agar kerukunan, kesatuan dan keutuhan kayak ini yang kita cintai ini tetap terjaga. Nah, sebagai akhir Bapak Ibu saya ingin menyampaikan suatu kutipan dari Insinyur Soekarno yang menyatakan bahwa negeri ini, Republik Indonesia bukan hanya milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu kelompok etnis, bukan juga milik suatu adat istiadat tertentu, tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Kiranya itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.